Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Maryam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, terakhir kita cerita tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, dan kenapa Nabi Ibrahim itu dakwah beliau berpindah dari Irak menuju Suriah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan beliau itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala Siddiqan Nabiyah. Ini baru benar-benar contoh orang-orang yang siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq qaulan wa fi'lan. Yang benar, perkataannya benar, perbuatannya juga benar. Ya, jadi makanya diberikan contoh oleh Allah. Ini contoh orang yang benar perkataannya dan benar perbuatannya. Jadi bukan perkataan saja, habaget, tapi perbuatan bro. Jadi ini habaget, kata-katanya bagus, anggota tubuhnya juga bagus, tangannya juga bagus, dan seluruh anggota tubuhnya bagus. Ini contohnya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita berpindah, masih pada surah Maryam, tetapi ceritanya sudah berpindah tentang Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 51 surah Maryam. Wadhkur fil kitab. Kita potong-potong dulu supaya artinya kita mudah memahaminya. Ketika Allah mengatakan wadhkur, qul, uslub ini namanya uslub khitabi. Allah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam tafsir lain, ketika Allah berdialog dengan Nabi, itu maksudnya apa? Wa atba'ahu, Nabi dan pengikut-pengikutnya. Ya, ini begitu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur ya Muhammad, katakan kepada umatmu, berikan peringatan kepada umatmu fil kitab." Yang dimaksud fil kitab di sini adalah di dalam Al-Qur'an. Makanya kalimat Alkitab itu dalam Al-Quran ada 163 kali. 163 kali itu dibagi ke dalam 3 kategori. Penyebutan Alkitab di dalam Al-Quran itu bisa berarti Al-Quran, satu. Yang kedua, penyebutannya bisa maknanya Taurat. Dari mana kita tahu? Ketika di dalam cerita itu ada cerita Bani Israel, tiba-tiba Allah menyebutkan Alkitab, berarti tidak ada lain itu Taurat. Yang ketiga, Lauhul Mahfuz. Ketika penyebutan kitab dalam bentuk nakirah, tidak menggunakan alif lam, fi kitabim mubin, tidak ada lain, itu adalah Lauhul Mahfuznya. Maka sebagian penafsir mengatakan Injil tidak pernah disebutkan sebagai Alkitab di dalam Al-Quran, walaupun ada sekian persen. Ada penafsir mengatakan waqila al-Injil, ada yang mengatakan Alkitab itu masuk juga Injil. Kenapa? Karena waktu pada Bani Israel itu ada 2 kitab yang terkenal, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dan penyebutannya dua-dua itu pada masa Bani Israel. Maka ketika disebutkan Alkitab, bisa jadi Taurat, bisa jadi Injil. Ini pendapat ini hanya sekian persen saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu mulianya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai maklumat, sebagai pusat informasi. Maka rugi kita kalau selalu bersama Al-Quran, tapi kita tidak tahu informasi Al-Quran itu. Hanya tepu-tepu, kan rugi. Ya. Ini penggalan pertama.
Artinya jangan jauh dari Alkitab, jangan jauh dari Al-Quran. Kasih tahu umatmu itu ya Muhammad isi Al-Quran. Salah satunya cerita tentang Musa. Ya, penyebutan Nabi Musa di dalam Al-Quran itu ada 131 kali. Ada di dalam sebuah kitab, itu judulnya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Ada dalam sebuah kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dalam kitab itu diungkapkan pengulangan-pengulangan, baik itu nama atau lafaz di dalam Al-Quran, itu menunjukkan kepada makna yang banyak. Salah satunya adalah taukid. Taukid itu apa? Menguatkan. Kalau cerita Nabi Musa itu pernah terjadi dan akan terjadi lagi kisah seperti itu. Ya, nih. Kemudian ada juga maknanya litaswiq. Apa itu taswiq? Karena Allah sayang kepada kita, Allah ingin mengatakan pengulangan kalimat-kalimat itu, cerita-cerita Musa. Hati-hati, Nabi Musa itu kan berhadapan dengan Fir'aun, beji lagi Fir'aun. Ya, jadilah kalian itu seperti Musa, bagaimana dia berdakwah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah juga ditegur oleh Allah, ditegur begini. Sehingga penafsir mengatakan, ya Musa, teguran itu maknanya begini: isbir kama sabara Musa. Ini bukan ayat Al-Quran tapi tafsir. Bersabarlah kamu Muhammad sebagaimana Nabi Musa bersabar ketika mendakwahi Bani Israel dan Fir'aun. Maka bersabarlah kamu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran. Jadi kita ambil dua saja. Dalam kitab itu banyak sekali. Jadi pengulangan itu jangan bukan berarti kau ulang-ulang tapi kau bengu dah dengar. Pengulangan itu bukti Allah sayang kepada kita. Cerita Fir'aun itu, cerita Musa itu benar terjadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu kan hidup pada dua Fir'aun. Fir'aun yang membesarkannya dan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, yang mengejar dia. Yang membesarkan dia meninggal pada usia 90 tahun karena kanker mulut. Yang kedua, anaknya, anak Ramses II itu yang ke-13, anaknya yang ke-13. Itu tenggelam di Laut Merah pada usia 60 tahun. Makanya Nabi Musa itu, kalimat Musa kalau ditanya itu bahasa Arab apa bukan? Sebagian kelompok mengatakan itu bahasa Ibrani. Kenapa Ibrani? Karena Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Bani Israel. Dan yang pertama sekali itu mempelopori bahasa Arab itu keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Maka keturunan Nabi Ishak tidak ada yang ngomong bahasa Arab. Lihat Yahudi sekarang, naik begahaba bahasa Arab. Mereka tidak ngomong bahasa Arab, mereka ngomong bahasa Ibrani. Maka keturunan Nabi Ismail, apalagi di dalam kitab apa namanya Fil Adab Al-Arabi, sejarah Arab itu, di situ diungkapkan yang pertama sekali ngomong bahasa Arab itu adalah Ismail. Awwalu man takallama al-Arabiyyah wa sakana Makkah wa huwa Ismail. Yang pertama sekali ngomong bahasa Arab dan dia itu tinggal di Mekah adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang mengatakan juga Musa itu bahasa Arab, walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman yang ketika mereka itu bahasa Ibrani, belum ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ishak. Mereka mengatakan Musa itu berasal dari dua suku kata, Moya, Syajarah. Moya itu air, Syajarah itu pohon. Kenapa dipanggil dengan Moya, Syajarah? Karena ketika Nabi Musa itu dilempar oleh ibunya ke sungai, karena dikhawatirkan nanti dia akan dibunuh oleh raja, dibunuh oleh Fir'aun. Ketika itu Allah memberikan ilham kepada ibunya, wa alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke sungai. Kalau kamu mau mendengar saya, kata Allah, saya akan kembalikan Musa itu kepadamu. Kalau nggak percaya, wa qusihi, suruh anakmu yang perempuan ikuti terus kemana dibawa apa namanya Musa itu, coba ikuti terus kemana dibawa, akan saya jaga dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya sangkutnya di pohon, di sebuah pohon. Ketika itu para penghuni kerajaan mengatakan Moya Syajarah. Moya itu air, Syajarah itu pohon. Ada sesuatu di antara air dan pohon, sehingga dipanggillah Mosha.
Karena susah panggil Mosha, maka dipanggil Musa. Ya, nampak. Ini seperti di dalam bahasa Quraisy. Kalau bahasa Quraisy itu jalan itu sirat, sin, sirat. Karena susah, makanya sebahagian bahasa Quraisy itu kan ada bahasa Arab. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy. Karena mereka itu sirat, maka berubahlah menjadi sirat. Sa. Makanya sirat itu, ihdinas sirat, sirat itu jalan juga. Itu bahasa Quraisy. Tetapi penggunaan kalimat sirat itu tidak ada lagi sampai sekarang. Kenapa? Fatahawwala sin ila sad. Sin itu sudah berubah menjadi sad. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun nanti ada Bani Atrah, mereka membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Zirat. Zirat itu maknanya apa? Sirat juga. Dan sampai sekarang di Timur Tengah ada kelompok-kelompok tertentu termasuk Bani Atrah yang mereka membaca Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kiraat ini. Ada yang baca zat, ada yang baca sad. Maknanya tidak berubah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Innahu kana mukhlasan. Jadi Nabi ada yang membaca mukhlisan. Apa beda mukhlasan sama mukhlis? Ya, nah kedua-duanya nan mukhlas. Kedua-duanya nan mukhlis. Mukhlis itu isim fa'il. Yang berbuat ikhlas itu si fulan. Mukhlas itu hasilnya. Perbuatan yang dilakukan itu ikhlas karena Allah, maka panggilannya mukhlas. Ya. Berarti mukhlis, mukhlas itu sama. Ini dibuktikan dengan bacaan ayat ini. Innahu kana mukhlasan. Innahu kana mukhlisan. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam beliau digelar mukhlis atau mukhlas. Apa itu mukhlis? Salah satu diterimanya ibadah, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam sebuah hadis, dalam Arba'in An-Nawawiyah, kita kalau tidak yakin juga kita lihat syarahnya. Ada syarah 10 ulama yang mensyarah hadis ad-dinun nasihah. Ketika kita mendengar kalimat ini sudah menyebar terjemahan-terjemahan yang keliru. Mereka menerjemahkan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dari mana landasan itu agama itu nasihat? Ad-dinun nasihat. Kita kalau tidak paham bahasa Arab merujuk ke orang Arab itu sendiri. Atau ada kitab syarah. Syarah itu artinya penjelasan, sama seperti tafsir. Penjelasan hadis tentang ad-dinun nasihat termasuk oleh Imam An-Nawawi. Jadi beliau menjelaskan begini. Ad-din itu termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Ad-dinu yahtamilu maknayani. Makna din itu ada dua makna. Yang pertama, al-a'malu. Perbuatan-perbuatan manusia itu ad-din namanya. Satu. Yang kedua, yaumul ba'thi. Hari kebangkitan itu dinamakan dengan ad-din. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja pada hari kebangkitan. Tiba raja agama ini, Malik Yaumiddin, raja pada hari agama. Tiba hari agama ini. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Kita selalu menerjemahkan di dalam terjemahan. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustai agama? Bagaimana mendustai agama? Yang dimaksud mendustai din di situ adalah yaumul ba'thi. Mereka yang mendustai hari kebangkitan, bukan mendustai agama. Makanya kalimat ad-dinun nasiha, kata Imam An-Nawawi dalam penjelasan syarah itu, al-murad bid-din huna al-a'mal, kata beliau. Yang dimaksudkan dengan din di sini adalah a'mal. Seluruh perbuatan kita itu din namanya. Kita salat, din namanya. Kita puasa, din namanya. Kita bekerja, din namanya. Makanya ad-dinu an-nasihah. Apa makna nasihat? Kita sering sekali nanti kalau mendengar bahasa Arab begini, kita terjemahkan aja ubinan. Sebahagian benar, sebahagian tidak benar. Contoh mana? Karibun. Karibun itu dekat. Rukanya dalam bahasa Aceh, karab. Karab.
karab berasal dari bahasa Arab karibun ya. Filwu berasal dari bahasa Arab sirwalun filwu. Izarun benar kalau kita ijakrung Pak. Ijakrung. An-nasihah kita terjemahkan dengan nasihat. Ya, di situ yang keliru, yang salah. Nasihat itu bukan nasihat. Sama seperti taubat nasuha. Mana ada taubat nasuha, taubat nasihat ya, Pak? Nasuha itu berasal dari nasihat juga. Nasuha atau nusuha. Apa makna nasihat? Nasihat itu maknanya 3. Salah satunya adalah al-ikhlasu fil ibadah. Maka nasihat itu maknanya al-ikhlas dalam beribadah. Maka makna adinun nasihat, amal perbuatanmu akan diperhitungkan oleh Allah, akan diberikan pahala oleh Allah apabila amal itu dikerjakan secara nasihat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubatnya seorang yang ikhlas betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyatakan artikan taubatun nasuha, taubat nasihat. Gimana taubat nasihat? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca mukhlasan, boleh dibaca mukhlisan. Dua-dua benar. Kalau kita menamakan anak mukhlis, artinya dia sendiri yang ikhlas. Kalau kita namakan anak kita mukhlas, ibadah yang dilakukan itu ikhlas karena Allah. Hasilnya, ya, kalau ini pelakunya, subjek. Sekarang poin selanjutnya. Wa kana rasulan nabiyya. Perlu kamu ketahui ya Muhammad, dan umat-umatmu mengetahuinya. Itu Nabi Musa itu dua itunya. Gelarnya dua. Seorang rasul dan seorang nabi. Sekarang kita bertanya, apa beda rasul dan nabi? Kita biasanya jawabannya selalu begini. Kalau nabi untuk draw je. Rasul draw dan go. Ya, nampak. Kita selalu begitu jawabannya. Syekh Utsman Al-Khamisi, apa kata beliau? Yang membedakan antara nabi dan rasul, kalau nabi diutus kepada satu kaum, kaumnya tidak benci kepada dia. Ini namanya nabi. Akan kita buktikan nanti. Sedangkan rasul itu selalu dibenci oleh kaumnya, bahkan dikeluarkan dari dari daerahnya. Termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rasulan nabiyah, seorang nabi dan seorang rasul. Makanya beliau itu dibenci oleh ayah atau pamannya dan dikeluarkan dari Irak sehingga beliau masuk ke Suriah. Jadi makanya kalau nabi tidak dibenci. Mana contoh? Nabi Uzair Bani Israel tidak dibenci oleh Bani Israel. Mereka hidup bersama Nabi Uzair. Apakah Nabi Uzair tidak mendakwahi kaumnya? Dia dakwahi kaumnya. Dia dakwahi Taurat kepada kaumnya. Ini Nabi Uzair alaihissalam. Satu. Yang kedua, Nabi Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran Samuel. Ada yang mengatakan bukan Samuel, tapi Ismail. Siapa Nabi itu? Nabi yang hidup pada masa Bani Israel. Ketika itu Bani Israel minta kepada beliau, Alam tara ilal mala'i min Bani Israel idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malika. Ya, wahai Nabi kami, Nabi, dia bagus sekali dengan nabinya Bani Israel. Nama nabinya adalah Samuel. Wahai Samuel, wahai Samuel atau Ismail, kalau bahasa kita Ismail, tolong engkau kirimkan seorang raja kepada kami supaya kami bisa bertempur melawan musuh. Ketika itu dikirimlah seorang laki-laki miskin biasa tapi dia kuat. Ya, makanya mereka itu dengan nabinya tidak marah. Dan Samuel tidak pernah dikeluarkan dari kampungnya dan dibenci oleh kaumnya. Nabi Uzair tidak pernah dibenci oleh kaumnya. Beliau terus berdakwah. Tetapi Rasul itu memang sudah agak luas sedikit. Itu selalu dikeluarkan oleh kaumnya, selalu dirongrong oleh kaumnya dan dikejar oleh kaumnya. Coba lihat dari bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Hud alaihissalam, bagaimana Nabi Shu'aib, bagaimana Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain sebagainya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana bercerok? Berarti kalau dia ingin dibunuh oleh kaumnya, dikeluarkan oleh kaumnya dari kampung itu, ini namanya nabiyan rasulah. Dia seorang rasul dan juga seorang nabi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti ini sudah ayat 51.
Sekarang kita lanjut ayat 52. Wa nadainahu. Ini ada dua dhamir, dua kata ganti, dua kalimat pengganti. Yang pertama Allah, yang kedua Nabi Musa. Artinya apa? Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ini wanadaina, na itu Allah. Allah menggunakan kalimat nahnu, kami, pada diri beliau, itu pada apa namanya zat beliau itu. Kenapa? Karena li ta'zim, untuk memuliakan diri. Jadi jangan berarti nanti wanadainahu, kami, berarti ramailah, ana ramai. Kita jangan samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Indonesia, kalau kami itu lebih daripada satu. Kami berdua, kami rame-rame. Nyo masjidnya kamu yang pedau, artinya kan tidak orang rame-rame, Pak. Tapi dalam bahasa Arab, kami itu bisa saja satu. Kalian semua bisa saja satu orang, ya, satu orang. Maka Allah menggunakan kalimat nahnu itu li ta'zim. Wa nadainahu, siapa yang dipanggil oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berada di sebuah lembah, bil wadil muqaddasi Tuwa. Nama lembah itu Tuwa. Tuwa, makanya katanya salah-salah, oh nyuka Tuhan, Tuwa. Maka jangan salah-salah, sedikit kita ke bahasa Aceh, sedikit ke bahasa Indonesia. Tuwa ini nama lembahnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, kok bisa sampai ke lembah itu? Ya. Jadi Nabi Musa setelah dikejar oleh Fir'aun, beliau lari ke Madian. Beliau lari dari Mesir menuju apa namanya Asia. Dan Asia yang beliau tuju itu adalah perbatasan Madian itu. Kalau lewat Laut Hitam itu akan masuk ke Turki, Pak. Akan masuk ke apa namanya Yunani. Jadi beliau lari dari Afrika itu menuju Asia yang berbatasan dengan Eropa. Ya. Ketika beliau lari ke sana, beliau ketemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Ini ceritanya panjang sekali disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya menikah dengan dua anak beliau dalam tenggang waktu yang berbeda. Ya. Waktu itu Nabi Musa mengatakan, saya sudah lama sekali meninggalkan keluarga saya, meninggalkan ibu saya. Saya ingin kembali lagi ke Mesir. Maka kalau kita telaah, Fir'aun laknatullah ketika meninggal usia 90 tahun Ramses II. Beliau ini meninggal 90 tahun meninggalkan anaknya Ramses II ke-13 usianya 20 tahun. Itulah yang mengaku Tuhan juga. Yang sama anak ngeyah Tuhan juga doa Tuhan. Tetapi yang usia 20 tahun ini 40 tahun kemudian dia akan tenggelam nanti, Pak. Maka Nabi Musa alaihissalam berada di Madian selama 40 tahun. Ketika 40 tahun, dia mengatakan kepada Nabi Syuaib, saya akan kembali ke Mesir. Waktu dia kembali, anak Fir'aun ketika beliau sudah berusia 60 tahun. Dan dia tidak menyangka itu adalah akhir hidupnya di Mesir. Itu akhir hidup dinasti dia yang mengatakan dirinya Tuhan. Karena yang mengatakan Tuhan itu dua. Ayahnya Ramses II ke-13 dan anak Ramses II ke-13. Ya, jadi dua orang itu. Jadi satu ayah yang ayahnya mengatakan yang mati kanker itu, saya melihat tidak ada Tuhan di atas saya. Ya, menurut saya wahadhil anharu tajri min tahti. Ini di bawah kontrolan saya, kata Fir'aun yang pertama ini, yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata anaknya setelah 40 tahun kemudian, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian paling tinggi. Yang ayah nganu sama Pak. Hanaji'u beda. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Di tengah perjalanan itu kalau kita bertanya, dengan apa Nabi Musa alaihissalam balik ke Mesir? Ya. Beliau balik ke Mesir ngentepak, jalan kaki. Sehingga dia bawa dua istrinya. Waktu itu dua istrinya sedang mengandung, dua-dua. Ketika mereka itu masuk dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, itu belum masuk Mesir lagi. Tiba-tiba dia lihat sebuah bukit ada mengeluarkan api. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalian tunggu di sini sebentar. Ini perjalanan kita sudah jauh sekali. Ini anas tunara. Saya melihat api. Bisa saja api itu ada orang di situ, atau kita bisa minta pertolongan. Kalian tunggu saja di sini karena tidak sanggup naik ke atas bukit itu.
Tunggu saja di sini. Bisa saja nanti ada makanan, perbekalan, kita bisa nginap di situ dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Musa pergi ke sumber api tadi. Ketika sampai ke situ, wa nadainahu, saya panggil Musa untuk turun ke sebuah lembah. Apa firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Buka sendalmu. Coba buka sendalmu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa disuruh buka sendal? Padahal kan pakai sendal lebih nyaman lagi. Rupanya di dalam tafsir itu setelah diselidiki, sendalnya Nabi Musa itu terbuat dari kulit yang belum disamak lagi dan statusnya masih najis. Ya, najis. Jadi kalau ingin beribadah, kata Allah, najis be-be-me najis kenapa? Najis itu kotor. Maka jangan bawa najis ketika ingin beribadah. Ya, kita begitu juga. Ketika kita ingin salat ke masjid, berarti kalau ada najis itu berarti nak boleh. Ya, termasuk apa misalnya? Darah ikan dan lain sebagainya. Makanya ketika kita habis dapat tingke ka kenang-kenang darah ini, pegilih hilai, Pak, pegilih hilai. Ya, pegilih hilai baru kita bisa beribadah. Nyobe darah-darah ke du ino habis mendum. Kemudian menajis du mendum. Habis yang kita nyo dah temayang. Atau ada najis yang lain. Ya. Tajak WC dah tibu apa najis hadihnya. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang Allah katakan, wa nadainahu min janibi turil aiman. Jadi ada sebuah wa nadainahu, saya panggil Musa itu dengan perkataan, ya Musa innani anallah, saya adalah Allah. Nabi Musa kabingung, ini kok ada satu zat yang ngomong tapi tidak ada nampak apa-apa. Ya, min janibi turil aiman. Tur itu sebuah gunung. Jadi jangan kita terbayang itu tur Sina saja, tidak ya Mbak Betalah. Tur itu semua gunung yang ada di dunia ini, kalau gunung namanya tur. Tur Yaman, Turnyo, Turje, Turnyo ya Mbak. Yang kita bantu dengar tur, yang Tur Sina, Bukit Tur Sina. Ya, Tur Sina itu di Mesir. Ya. Ini tur, ada gunung, ada lembahnya namanya Tua. Ketika sampai ke situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya adalah Tuhanmu. Maka ketika itu Allah mendakwahi mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang kamu pergi terus menghadap Fir'aun, kamu dakwahi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam lupa kepada istrinya. Istrinya ada dua tadi. Ya. Ketika menerima perintah Allah, inang-inang dro tuo, ana tinggal le. Nabi Musa langsung pergi ke Mesir. Ya, makanya seperti Aisyah ketika berdialog dengan Rasulullah. Ada hadis Aisyah nih. Apa kata Aisyah? Saya sedang berdialog dengan Rasulullah. Istilahnya sebagai suami istri kan berdialog ngomong. Tapi ketika datang azan, Rasulullah langsung menghentikan perkataannya, menghentikan ucapannya, seakan-akan beliau tidak pernah mengenal saya, kata Aisyah. Nyawati dengar azan. Katanya waktu dengar azan, Allah Akbar. Alah hati-hati, bagah tak azan ni. Bukan hati-hati ke azan, maknanya sedang mengat dan bagah apa? Rapat kan begitu juga. Kita ketika dengar azan, oh maka azan ni kaya. Tutah kena azan tutah ni Pak. Azan ni. Akhirnya kita berpesan kepada hadirin sekalian. Hadirin sekalian sudah azan. Maka diam semuanya, baik-baik karu-karu boleh dengar azan ni. Ketika habis azan, la ilaha illallah. Rapat kita lanjutkan. Azan pergi habis. Jadi macam-macam berkata nurung. Nah sabuah kampung, ya. Tugas beliau muazzin saja. Habis ke azan bak masjid ke awal Pak. Kata mayang tak terputang. Waktu tanya nengku bakal ni tugas long kali ka selesai. Pu tugas ron nengku muazzin ni Pak, muazzin. Habis ke azan ke tepi so kamat ho dia pokoknya muazzin kali. Lon dibayar sebagai muazzin kan. Saya dibayar untuk muazzin. Ada orang tak saya azan. Termasuk drodrok yang nak yak mayang Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi Pak. Jadi ini dekat dengan Madian. Jadi minturil aiman. Jadi bukitnya itu sebelah kanan. Makanya kalau kita telusuri, ini bukan di Afrika Pak. Kalau Afrika itu jarang sekali ada gunung, jarang. Mungkin dalam Tabuh Nanggro mungkin gunung napa dumboh. Tetapi kalau di Asia itu, Madian kan termasuk Asia. Kalau dari Madian itu masuk menuju apa? Suria, menuju Irak. Itu bukit-bukit selalu, Pak. Bukit, gunung, lembah. Kalau kita pergi ke Yaman, kita mau ke Oman,
itu bukit-bukit juga. Bukit-bukit juga. Kita dari Yaman mau pergi ke Saudi, jangan dapat, nya bukit-bukit juga. Turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Makanya Asia itu identik dengan bukit. Nya nama. Bukit, lembah, bukit, lembah. Maka Nabi Musa lupa kepada istrinya, langsung dia ajak Mesir juga, inang tinggal. Lagi dia tajak ngan awak inang ke dia Aceh. Di pegah lewat inang nepengan lu tiap belanja. Belanja apa? Belanja baju kapan lewat? Belanja baju. Jak kena. Sedang memilih-milih baju. Kedai menumpuk dengan, "Hai Tiban, okey, tajak kopi ya." Oh je. Kata tinggal inang nama. Tanya tajak kopi je tijung wajib mah. Abi hantar awak rumah. Rumah kau inang lu enggak ada kau. Padahal telah ada yang enggak tinggal inang nama. Nabi Musa begitu juga. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Sekarang kamu dakwahi Fir'aun. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Rupanya karena Allah terus menjaga Nabi Musa. Nabi Musa itu waraknya sudah level tinggi. Beliau itu sudah dijaga oleh Allah pada level tinggi. Kan model-model katanya. Level tinggi bagaimana? Artinya istri-istrinya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi, kedua istrinya mereka duduk saja. Hana muhotaju, hana muhoja. Karena belum pernah keluar dari Madian. Ketika itu rupanya ketemu dengan seorang pengembala. Ditanya, "Kalian siapa?" "Kami berdua anak Nabi Syuaib." "Kenapa di sini?" "Kami menunggu suami kami di sana." "Dah kemana sudah pergi?" "Ya, Mbak." "Aleho kayaknya. Ini sudah berapa hari, sudah lama sekali." "Oh, begini saja, kita pulang saja ke Madian." Makanya kedua istrinya diajak pulang oleh pengembala tadi yang dia mengenal Nabi Syuaib alaihissalam. Makanya nanti ketika kita bertanya, Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun, istrinya mana? Hana gemaina enggaknya, Mak. Di tengah perjalanan istrinya kembali lagi. Ya, maka Nabi Musa cuma bersama Harun, abangnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa qarrabnahu najiyan. Saya dekatkan dia dengan saya. Kenapa? Munajat. Munajat itu begini. Kita mungkin bertanya-tanya pada diri kita. Nabi Muhammad mengatakannya na Isra Mi'raj nya ne Pak. Ge Isra Mi'raj lah waktu. Menyo sebagian katanya Isra je tak Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada orang main-main ke Masjidil Aqsa. Ada orang pergi Masjidil Haram. Tetapi kalau untuk mau kata tak bisa memang. Mengata ada Nabi Muhammad jejak ke dia waktu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, salatnya kalian itu adalah mi'raj kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ni Pak. Yang katanya muhud mi'raj lagi Rasulullah, maka sering-seringlah salat, sering-seringlah sujud. Maka supaya baik perkaru ligo, nya nama baik perkaru ligo pagi ban. Nya sedang tertembayang hana khusyuk dari ibadah, sedang dah berdoa hana khusyuk dari ibadah. Sedang dah tertembayang nanga ni pre baik tret tak sujud maka hai lum pre mak. Yang naik perkaru ligo. Kalau supaya tidak diganggu, bangun salat tahajud, bedah tahajud. Ya. Nanti di dalam tahajud itu apakah mana syariat yang mengatakan suruh berjamaah dan mana suruh sendiri-sendiri? Ini pemahaman saja. Sebagian penafsir mengatakan wa ta'ifatun, ya Muhammad, saya tahu kamu bangun sepertiga malam, setengah malam, 2/3 malam, min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu. Wa ta'ifatun apa namanya, dan sekelompok yang bersama kamu. Ada dua penafsir. Penafsir pertama mengatakan Rasulullah salat tahajud wa ta'ifah. Ini waw ma'iyah. Artinya bersama-sama para sahabat. Ya, satu. Pemahaman yang kedua, wa ta'ifah, waw ataf. Maknanya apa? Sahabat kamu juga ada yang bangun tengah malam, ada yang salat 2/3 malam, ada yang salat 1/3 malam. Maka kalau ada orang yang salat malam itu berjamaah, biarin saja, hana buku. Ada orang yang salat malam sendiri-sendiri, biarin saja, hana buku. Yang bermasalah urusan termayangnya masalah. Cuma sekarang kita masalahnya perkara ada perkara gau, Mbak. Ngela ada perkara gau. Kaget tanya hana ada puput, ada perkara gau lah, Mbak. Gak tanya infak dan puput, sedekah dan taputan, Mbak. Tajak bagok, hana tah sedekah dron. Dan dron tanda temu dekah, Mbak. Hana sah ada dron, apa yang apa tah ada gau, Mbak. Katanya doa tanda betul ya nih. Jadi masalahnya kalau kita nak kita keluarkan, ya diam saja, iman dong ya, Pak. Biarin dia keluarkan zakat dia, enggak diterima ya urusan dia dengan Allah, apa tangan dan nyonya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ibadah begitu juga, nyokan kita nyotan tak semayang, tak protes longgok, Pak.
Salat tahajud tidak, salat malam tidak, apa-apa tidak, nyan protes lagi kok. Nyan hanatah temayang, entro tanda temayang. Nyan hanatah jamaah, dan ke jamaah ini. Dedu udah gede kupi. Yang na protes-protes saja. Nyo hanatah temayang, hanatah aja. Nyan tajak bau orang, dron tajak masjid gede, buah hanatah. Dron nana temayang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa qarrabnahu najiyah. Jadi di sini kita lihat dalam tafsir Sawi, ai taqribu syarafin wa makanatun la makanun. Ya nama. Kita itu dekatnya dengan Allah, itu kemuliaan. Maka begitu mulia sekali, begitu dekat sekali ketika kita sujud. Ya. Sehingga dikatakan wa makanah la makan. Itu kondisi kita, kedudukan kita tidak bisa digambarkan dengan yang lain. Umalun baru sakat totang presiden. Nyan beda, Pak. Toh Allah ngan toh presiden beda. Kalau toh presiden, ya, artinya dekat fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah, kata Imam Ghazali, perbaiki hatimu, perbaiki hati. Maka kata beliau, al-qalbu makanatul hidayah, al-qalbu makanatul rahmah, al-qalbu makanatul ulum. Jadi hati ini adalah tempatnya hidayah, tempat rahmat, tempat berkah, tempat ilmu. Kalau hati ini kotor, maka yang empat-empat tadi hana hidup lah mati. Petunjuk hana hidup lah mati. Bukan kotor hati. Bagaimana kotor hati? Ko'e kegap, dengki kegap, keng kegap, balai buku dalam hati. Takabur, kemudian sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Nyo menyokan lun hana jalan ni. Nyo menyokan lun jalannya hana pedang jalannya. Nyo menyokan lun tepi-tepi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali ke mana? Saya rasa sudah cukup. Tertib. Atau sedikit lagi lah, sedikit lagi. Ya. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyan. Ya. Jadi kami berikan pemberian. Pemberian itu begini. Pemberian itu diberikan apabila diminta. Makanya salah satu tafsir mengatakan Nabi Harun ini kalau secara kalau secara takdir kan memang sudah urusan Allah. Nabi Harun diangkat menjadi rasul itu berkat doa Nabi Musa. Ya Allah, jadikan Harun itu sebagai yang menemani saya. Ya, yang menemani saya. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahabna lahu mir rahmatina, dengan rahmatku. Makanya semuanya itu dengan rahmat Allah. Umalun nayu rezeki ronya dengan rahmat Allah. Umalun bina dengan rahmat Allah. Mana dengan rahmat Allah? Artinya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemberian Nabi Harun kepada Nabi Musa untuk mendampingi beliau adalah sebuah rahmat dari Allah. Sebuah berkah. Makanya katanya kalau berdoa kepada Allah, minta jangan banyak kepula, Pak. Kepula harta. Ya Allah, kepula harta lu, kepula harta menyokarung inang. Kepula harta karungana. Habis mendawa ngana harta yang baik. Tanya harta le je ana yah ta bacu hana rot. Preh lu mati. Oh beje tengok tak poh yah. Ya poh yah tengok. Supaya apa punah harta. Maka tak heran sekarang kalau anak berani membunuh ayahnya, naudzubillah. Seorang ayah berani membunuh anaknya. Seorang istri berani membunuh suaminya. Seorang suami berani membunuh istrinya. Gara-gara apa harta le, apa harta le. Maka kita jangan minta ya Allah nupule harta lu baiknya adalah ke, Mak. Ya Allah, berikan keberkahan di hartaku ya Allah. Nujuk berkah, nujuk rahmat ya Allah. Jadi harta itu walaupun sedikit tapi berkah, Mak, berkah. Umur kita walaupun pendek berkah. Maka telah keci Allah baik Allahumma tawwil umurana. Panjang umur ya Allah. Panjang umur. Kalau kita makin tua makin pikun, Mak, makin tua, Mak. Makin tua katanya makin kijih liga, Mak. Ya, dibuli liga. Bahkan anak drai buli katanya, Mak. Yang kita kata Tuhan umur tertutup. Tatoi dia ada penanjihan. Spring bed, nyana mahal belah spring bed. Jutaan belah spring bed. Ketika tatoi itu nak lian, nak toi ada kat Solo ni, Mak. Hai depu kau yang awai toi ci bawa te bubut. Nak toi ada kat Solo mahal lom belah kat Solo. Kai itu nak lian ni. Yang kata Tuhan ada tepu. Kemudian ilua tak buka aura ilua kan kamale kero. Maknanya kita jangan minta panjangkan umurku ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Menyo katanya tinggal umur si padu roti, Pak. Paling-paling berapa hari lagi itu berkah.
jit dah pegatnya, jit dah ibadah, jit dah ayam miana, jit dah didik anak, jit dah pegatnya, jit dah pegat je. Akhirnya apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nya dalam keadaan. Baik Allah panjang umur, dan yang kepu panjang umur dengku. Perusahaan ni. Panjang umur anak panjang, icok liga perusahaan. Nyan ban perusahaannya. Kalau kita apa namanya? Sehari sekian apa namanya? Ratusan juta yang hasilnya. Kalau meninggal cepat maka icok liga. Ya, jadi kita minta berkah. Ya Allah, berkahi umurku. Kalau harta itu sudah jelas diambil oleh orang lain, sudah jelas. Walaupun kita panjang umur, penuh panjang umur, 200 panjang umur dah, habis itu diambil juga oleh orang lain. Yang harta kan jelas jolek, lampu kan jelas jolek. Nyan pak. Jadi maknanya urung kafe beta pertama ada urung kafe. Nya urung kafe itu seperti apa Nadar bin Haris. Nyan tanahnya luas sekali, ngengkung itunya pak, ngengkung itunya. Tanah gede, nya talung mendung. Dari no ke dia ada lo nandu nyan urung kafe bah lagi an bahana tamai ibadah dan terputar nyo kedanyo ngenjaro dadanya nyo tanah dari no tro ke dia ada gok mendung ada lo yang ujung mecu nyan bahkan ada pesan lo mbak ne nyo ayah meninggal ni yang tanah lika baik bebelau tanah lika baik bebelau kita yang lain bekar ya tanah gok pada bebelau tanah gok. Jadi ada je katanya apa kata tanah bacut, dah pumbung roh, temayang tan ibadah tan lomba. Urung kape home lah dia. Urung kape home lah. Dia bersenang-senang dulu, terserah dia. Yang dia akan tahu diri juga nanti. Yang semua itu akan diambil kembali oleh ahli warisnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalimat inilah wahabna itu digunakan oleh Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya anak yang salehnya, anak yang jeroh, anak je kebut. Kan berdoa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, fahabli ya mbak, berikanlah kepadaku ya Allah. Kita nyohana, ya Allah, ni jo anak gitu. Waktu kaki jo anak katu tah, malu tak anak ni kau. Awal talah doa laki anak. Ketika anak dia makin tutah kan. Maka jangan minta seperti itu lagi, jangan minta anak, minta ya Allah, berikanlah anak yang saleh, nejo keberkahan. Lagi doa Nabi Zakaria. Maka menyona urung truk balu yang berkahan ki banjir ada laki anak. Kalau doa Nabi Zakaria bagaimana? Baik laki-laki anak mendong ya, Pak. Lu anak laki anak kan beda. Doa seperti Nabi Zakaria, ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku, berikanlah anakku ini anak yang saleh, anak yang get, yang bisa meneruskan keturunan-keturunanku ya Allah. Ya, akhirnya kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup sekian. Ini ayat ini putus ayat 53. Karena kalau kita lanjutkannya panjang. Oh tidak, pas 53 ya. Ini walaupun di sini disebutkan nabiyan, nabi apa namanya? Harun itu nabiyan, tapi beliau juga seorang rasul, nabi dan rasul. Jadi ini artinya enggak perlu apa namanya? Maka itulah nabi tadi maksudnya apa? Nabi tadi maksudnya beliau berdakwah juga, ya berdakwah juga. Jadi beliau berdakwah, Nabi Harun alaihissalam memang dibenci juga oleh Fir'aun, tapi tidak disebutkan rasulan di sini, tidak disebutkan rasulan. Walaupun tidak disebutkan, beliau masuk rasul dan nabi, seorang yang dibenci juga, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.